batarul haqqi wa ghamsun nas atau ghamtun nas, menolak untuk mengikuti kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu kesombongan. Sehingga kesombongan itu tidak harus dimiliki oleh orang kaya saja. Orang miskin kalau punya sifat seperti itu ya sombong. Jadi udah miskin sombong. Ya, udah miskin menganggap orang hebat itu. Udah miskin diajak bener tidak mau, merasa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Surah Al-Hajj ayat ke-49. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di nabiyyihi, pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, hina talaba minhul kuffaru wuqu'al azab, ketika orang-orang kafir meminta untuk didatangkan siksa. Pada ayat sebelumnya sudah kita bahas bahwa orang-orang kafir ini meminta disegerakan azab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini kepada nabinya tentang orang-orang kafir yang minta disegerakan, minta terjadinya azab, wasta'jaluhu bihi, dan mereka ingin disegerakan azab itu. Maka qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Maksudnya, katakanlah, innama arsalani Allahu ilaikum nadhiran lakum, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu sebagai pemberi peringatan kepadamu, baina yaday adzabin syadid, di hadapan siksa yang pedih. Walaysa ilayya min hisabikum min syai', dan urusan hisab kalian itu tidak ada urusan sama sekali denganku. Maka Allah mengatakan di Al-Ghasyiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, hisabnya bukan urusanku. Kemudian amrukum ilallah, urusan kalian itu ya urusan kalian kepada Allah. Kalian meminta disegerakan siksa, kalian menantang Allah untuk segera menurunkan siksa dari langit, itu bukan urusanku. Urusanku adalah nadhir, hanya pemberi peringatan saja. Sedangkan urusan yang kalian minta itu adalah urusan kalian dengan Allah. Insya'a ajjala lakumul azab, jika Allah menghendaki, Allah akan menyegerakan azab untuk kalian. Wa insya'a akharahu ankum, tapi jika Allah menghendaki, Allah bisa saja mengakhirkan. Jadi bisa menyegerakan. Masalah menyegerakan, mengakhirkan itu urusan Allah, terserah Allah.
Wa in syaa'a taba 'ala man yatubu ilaih, dan jika Allah menghendaki, Allah juga bisa saja memberikan taubat kepada orang yang bertaubat kepadanya. Wa in syaa'a dhalla man kadzaba 'alaihi syaqawah, dan jika Allah menghendaki, Allah menyesatkan orang-orang yang sudah ditetapkan kesengsaraannya. Wa huwa al-fa'alu lima yasha'u wa yuridu wa yakhtar, dan Allah Maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendaki, yang diinginkan dan yang dipilih. La mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab, tidak ada yang bisa menolak ketetapannya, dan Allah Maha cepat hisabnya. Maka wa innama ana lakum nadhirum mubin falladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ay amanat qulubuhum, beriman hati mereka, wa saddaqu imanahum bi'amalihim, dan mereka membuktikan iman yang ada di hati itu dengan amal. Ini yang kita ulang-ulang ya. Jadi tidak cukup orang hanya mengatakan beriman saja, tetapi iman itu harus dibuktikan dengan amilus solihat. Iman itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah amal-amal soleh. Maka amal soleh itu diantara bentuk bukti adanya iman di dalam hati. Jadi hati yang beriman itu menggerakkan badan untuk melakukan amal-amal soleh. Sehingga penjelasannya di sini, orang yang beriman di hati mereka lalu membuktikan kebenaran iman di hati itu bi'amalihim, dengan amal-amal mereka, yaitu amal-amal yang soleh. Untuk orang-orang seperti ini yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, lima salafa min sayyiatihim, terhadap apa-apa yang telah berlalu dari kesalahan-kesalahan mereka. Wa mujazatun hasanatun 'alal qalili min hasanatihim, dan balasan yang baik sesedikit apapun kebaikan mereka. Berbuat baik itu karena karunia Allah, maka satu kebaikan nilainya atau balasannya minimal 10. Jadi Allah membalas sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Maka sering kita sampaikan, untuk untuk berbuat baik tidak usah nunggu bisa berbuat baik yang besar. Ya, kita bisa beramal kecil, ya itu saja. Kalau sekarang bisa bersedekah 2.000, tidak usah nunggu besok kalau sudah 10.000. Kalau sudah punya 10.000, tidak usah nunggu punya 1 juta. Setelah 1 juta, eman-eman, tidak jadi. Jadi ya beramallah, tidak usah. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun ada balasannya. Wa qala Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul, jika engkau mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran dengan kalimat rizqun karim, fahuwa al-jannah, maka maknanya adalah surga. Maka di sini lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim dimaknai rizki yang baik itu adalah al-jannah. Wa qauluhu, sedangkan firman Allah, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Qala Mujahid, yang dimaksud pada ayat inilah orang-orang yang yutsabbituna an-nasa an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti an-Nabi. Jadi yang dimaksud sa'au fi ayatina mu'ajizin, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti an-Nabi. Wa kadza qala Abdullah bin Az-Zubair, demikianlah juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair bahwa musabbitin itulah makna dari kalimat mu'ajizin, yaitu musabbitin, orang-orang yang menghalang-halangi. Wa qala Ibnu Abbas, makna mu'ajizin adalah muraghimin, orang-orang yang menindas atau mengintimidasi.
Jadi pendapat pertama yaitu orang-orang yang menghalangi orang lain dari mengikuti an-nabi, atau menurut pendapat lain maksud mu'ajizin adalah orang-orang yang menindas dan mengintimidasi para pengikut nabi. Maka orang-orang seperti ini berbalik dengan keadaan sebelumnya, ulaika ashabul jahim wahia, yaitu an-nar, mereka adalah penghuni al-jahim, yaitu an-narul harratu, api yang panas, al-muji'atus syadidu adzabuha wa nakaluha, yang sangat menyakitkan siksa dan hukumannya. Ajaranallah minha, kita berharap Allah menghindarkan darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan ayat ini, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan memalingkan dari jalan Allah, zidnahum adzaba, kami tambah mereka siksanya, fauqal adzab, di atas siksa. Kenapa? Bima kanu yufsidun, disebabkan oleh perbuatan mereka yang merusak. Kemudian pada ayat 52 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Masyaallah muslimin, Ibnu Katsir mengatakan qad dzakara katsirun minal mufassirin hahuna qissatul gharani. Jadi banyak ahli tafsir yang menjelaskan ayat ini berkaitan dengan kisah Gharanik. Gharanik, kisah bintang-bintang ya. Wa ma kana min ruju'i katsirin minal muhajirati ila ardil habasyah, juga berkaitan dengan banyaknya orang yang kembali ke Mekah setelah mereka hijrah ke Habasyah. Dhannan minhum anna musyriki Quraisyin qad aslamu. Kenapa mereka kembali ke Makkah? Karena mereka mengira bahwa orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy telah masuk Islam. Walakinnaha min turuqin kulluha mursalah, tetapi kisah Gharanik ini adalah kisah dari jalur-jalur yang seluruhnya mursalah. Walam araha musnadatan min wajhin sahih, dan aku, kata Ibnu Katsir, melihatnya kisah-kisah ini tidak bersanad pada sanad yang sahih. Pulangnya orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah itu ketika atau setelah turun surah An-Najm, An-Najmi idza hawa. Ketika Nabi membacakan surah ini, dan itu terjadi di Baitullah, di sana banyak orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik. Begitu Nabi membaca wan najmi idza hawa, maka seluruh orang yang ada di situ terdiam. Fokus telinga mereka mendengarkan indahnya ayat-ayat ini, seakan mereka tidak mau ketinggalan satu huruf pun. Jadi mereka betul-betul diam, terpana, tertarik, jiwa mereka itu betul-betul hanyut pada bacaan surah An-Najm. Begitu terhanyutnya mereka sehingga ketika pada akhir ayat wasjudu, dan sujudlah kalian, Nabi sujud, orang-orang musyrik pun ikut-ikut sujud. Nah, jadi karena apa? Pengaruh yang dahsyat mendengar Al-Quran, menikmati, sehingga apa yang diperintahkan di Al-Quran langsung apa? Langsung karena terbawa itu. Mereka sujud semua. Peristiwa sujudnya orang-orang musyrik ini tersebar dan tersebar pula ke Habasyah. Sedangkan di Habasyah itu
banyak orang-orang Mekah, terutama orang-orang yang lemah, sudah hijrah ke sana menghindari siksaan orang-orang musyrik Mekah. Begitu mendengar kisah di Mekah orang-orang musyrik sudah pada sujud, maka orang-orang yang berada di Habasyah itu menyangka orang-orang musyrik sudah masuk Islam, aman Mekah ini. Maka mereka pun kembali. Jadi makanya di sini dikatakan dalam penjelasannya, wa makana min ruju'i katsirin minal muhajirati ila ardil habasyah dhannan minhum anna musyriki Quraisyin qad aslamu. Jadi termasuk kembalinya kebanyakan orang-orang yang hijrah ke Habasyah, mereka kembali ke Makkah, dhannan minhum anna musyriki Quraisyin qad aslamu. Mereka mengira orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy sudah masuk Islam. Tetapi sekali lagi kisah ini kalau dikaitkan dengan Ghoronik, nanti kita sedikit bahas saja ya. Maka kisah itu Ibnu Katsir mengatakan walam arha musnadatan min wajhin sahih. Jadi di mursal dan tidak dibangun di atas jalur atau sanad yang sahih. Tafsir ayat ini jadi tentang wa ma arsalna min qablika min rasulun wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Diterjemahkan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila mempunyai suatu keinginan. Jadi yang dibahas di sini adalah ketika seorang nabi memiliki suatu keinginan, maka syaitan memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi dalam terjemah, idza tamanna itu diartikan ketika para nabi dan rasul itu memiliki keinginan-keinginan, lalu syaitan memasukkan godaan-godaan pada keinginan nabi-nabi itu. Qala Al-Bukhari mengatakan qala Ibnu Abbas fi umniyati, menurut Ibnu Abbas kata fi umniyati yang diterjemahkan tadi keinginan, idza haddatsa alqasyaitanu fi hadithi, maksudnya ketika seorang rasul atau seorang nabi menyampaikan satu perkataan, maka syaitan membisikkan perkataan di dalam perkataan nabi itu, sehingga kalau Nabi menginginkan atau mengucapkan sesuatu, setan kemudian membisikkan kalimat lain supaya masuk dalam perkataan Nabi. Sehingga yang muncul perkataan Nabi yang tercampur dengan perkataan syaitan. Jadi menurut Ibnu Abbas, setiap kali seorang Rasul atau Nabi itu idza haddatsa, menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu pembicaraan, alqasyaitanu fi hadithi, maka syaitan itu memasukkan atau membisikkan kata-kata dalam hadis, dalam percakapan Nabi itu. Maka fayubtilullahu ma yulqi syaitanu wa yuhkimullahu ayatihi. Lalu Allah membatalkan atau menghilangkan apa yang disampaikan oleh syaitan itu serta menguatkan ayat-ayatnya. Qala Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas, idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, jika Nabi memiliki keinginan, syaitan memasukkan godaan dalam keinginannya. Maksudnya dia mengatakan idza haddatsa, jika seorang nabi berbicara, alqa syaitanu fi hadithi, maka syaitan memasukkan sesuatu dalam hadisnya. Wa qala Mujahid mengatakan idza tamanna yakni idza qala, maksudnya jika seorang nabi tamanna, seorang nabi sedang berkata. Wa yuqalu umniyatihi qiraatuhu, dan dia mengatakan yang dimaksud dengan umniyati adalah bacaannya. Jadi ketika seorang nabi mengatakan sesuatu pada bacaannya, maka syaitan pun memasukkan, ya, jadi menyelipkan sesuatu pada bacaan nabi itu. Ini semana dengan illa amaniyya yaquluna wa la yaktubun, mereka orang-orang yang berbicara tetapi tidak menulis. Wa qala al-Baghawi wa aktsarul mufassirin, al-Baghawi mengatakan
kebanyakan ahli tafsir qalu mengatakan makna qaulihi tamanna, maksud dari tamanna dalam ayat ini tala wa qara'a kitaballah, yaitu jika seorang nabi membaca kitabullah. Alqas syaitanu fi umniyatihi ay fi tilawatihi. Jadi kemudian syaitan itu memasukkan godaan-godaan pada bacaan nabi itu. Wa qala ad-Dhahhak idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi idza tala, jika seorang nabi membaca. Qala Ibnu Jarir hadzal qaulu asbahu bi ta'wilil kalam, dan pemaknaan seperti ini lebih sesuai dengan takwil ayat ini. Jadi kalau dimaknai bahwa syaitan itu ketika seorang membaca ayat-ayat Al-Quran atau ketika membacakan firman Allah, maka syaitan memasukkan godaan-godaan pada bacaannya. Maka dalam kisah Ghoronik ya, diantaranya sebagian saja bagaimana memahami ini. Maka di antara riwayat yang tadi disebutkan Ibnu Katsir sanadnya tidak sahih, contoh saja bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi di sekitar turunnya surah An-Najm, qara'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membaca surah An-Najm di Makkah. Ketika sampai pada firman Allah afara'aital Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi sebelumnya orang-orang musyrik itu mengatakan ini Muhammad ini kalau dia menyampaikan wahyu kok tidak pernah Tuhan kita disebut. Jadi maka diantara jawabannya lah turunnya ayat ini, afara'aital Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka kemudian fa'alqas syaitanu ala lisani, maka kemudian syaitan masuk pada lisan Nabi, membisikkan Nabi untuk mengucapkan di lisannya tilkal gharani qal'ula wa inna syafa'atahunna turtaja, dan bintang-bintang yang di atas itu syafaat mereka sangat diharapkan. Ini dimasukkan oleh, jadi kalimat bahwa bintang-bintang yang di atas itu dapat memberikan syafaat, inilah kata yang dimasukkan oleh syaitan. Jadi ketika Nabi membaca ayat, maka syaitan memasukkan kata sehingga seakan-akan yang diucapkan Nabi ini termasuk bagian dari ayat. Kan ini menjelaskan gitu ya. Ketika seorang Nabi membaca firman Allah, maka syaitan memasukkan godaan-godaan, maksudnya memasukkan sesuatu kalimat sehingga diucapkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan afara'aital Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, lalu tilkal gharani wa inna syafa'atahunna turtaja. Ini kalimat tambahan dari syaitan. Mana bisa seorang Nabi mengatakan bintang-bintang bisa memberikan syafaat, kan tidak mungkin. Karena kalimat inilah maka orang-orang musyrik Muhammad sudah kembali ke agama asalnya. Lalu mereka ikut bersujud di akhir surah An-Najm. Tapi ini mursalah ya. Jadi kisah-kisah yang menurut Ibnu Katsir ini kisah mursalah yang tidak dibangun di atas sanad yang sahih. Ini contoh saja. Jadi supaya kita lebih memahami maksud asyaitanu alqas syaitanu fi umniyatihi. Tetapi kemudian Allah menjelaskan fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayati. Lalu Allah menghapus, menasakh. Dan hakikatun naskhi lughatan, secara bahasa an-naskhu itu artinya al-izalatu war-raf'u, menghilangkan dan mengangkat. Jadi makanya ada nasikh, ada mansukh, ada penghapus dan ada yang dihapus. Dan Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha, di surah Al-Baqarah. Kalau ada ayat yang kami hapus, maka pasti kami akan datangkan ayat lain yang lebih baik atau yang semisal.
Maka di sini kalimat yansakhullah artinya Allah menghapus apa yang dibisikkan oleh syaitan itu. Dan qala Ali bin Abi Thalib bin Abbas ay fayubtilullahu subhanahu wa ta'ala ma alqasyaitanu, maka Allah membatalkan, menghilangkan apa yang dibisikkan atau gangguan-gangguan dari syaitan itu. Wa qauluhu, adapun firman-Nya wallahu alimun, Allah Maha mengetahui bima yakunu minal umuri wal hawadis, Allah mengetahui segala sesuatu perkara dan setiap kejadian. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun. Dan Allahu hakimun, Allah hakim, maha hakim dalam takdirihi wa khalqihi wa amrihi, dalam takdirnya, dalam keputusannya, dalam penciptaannya, dan dalam urusan-urusan atau perintahnya. Lahul hikmatut tammatu wal hujjatul balighah, miliknya dalam ketetapan-ketetapan itu, dalam takdirnya itu ada hikmah yang sempurna dan ada hujjah yang sangat jelas. Walihada qala, untuk inilah kemudian Allah berfirman, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum, agar Allah menjadikan apa yang disampaikan oleh syaitan itu sebagai fitnah. Jadi disebutkan godaan-godaan syaitan yang disampaikan pada lisan-lisan atau ucapan-ucapan para nabi itu menjadi fitnah, ujian. Untuk siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang yang di hatinya terdapat penyakit, wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang keras hatinya. Maksudnya di dalam hati mereka ada syakkun, keraguan, wasyirkun, kemusyrikan, wa kufrun, kekafiran, wa nifaqun, dan kemunafikan. Kal musyrikin hina farihu bidzalika, seperti orang-orang musyrik yang bangga ketika mendengar itu, ucapan Nabi tadi ya. Mereka bangga mendengar, oh Nabi sekarang sudah kembali ke agama nenek moyang. Dia ngakui bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan syafaat. Jadi farihu wa taqadu annahu sahih, mereka mengira bahwa itu adalah benar. Wa innama kana minasyaiton, padahal itu berasal dari syaitan. Qala Ibnu Jurayj, maksud lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, humul munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Adapun yang dimaksud dengan wal qasiyati qulubuhum, orang-orang yang keras hati mereka adalah al musyrikun. Wa innadz zalimina lafi syiqaqin ba'id, orang-orang zalim itu fi dhalalin, dalam kesesatan, wa mukhalafatin wa inadin ba'id, dalam penyelisian dan permusuhan atau penyimpangan yang sangat jauh. Jauh dari mana? Ai minal haqqi was shawab, menyimpang jauh dari kebenaran. Itu bagi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik. Sebaliknya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bih, ai waliya'lamal ladzina utul ilma nafi', dan agar orang-orang yang diberi ilmu yang bermanfaat, alladzi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil, yang dengan ilmu itu mereka membedakan antara hak dan batil. Wal mu'minuna billahi wa rasulih, dan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, annama auhaynahu ilaika huwal haqqu mir rabbik, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa apapun yang kami wahyukan kepadamu adalah benar-benar hak mir rabbika, alladzi anzalahu bi'ilmihi wa hifzihi wa harasihi, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan dengan ilmunya
dengan penjagaannya, wa harasahu ayyaktalita bihi ghairuhu, dan Allah menjaga firman-Nya dari bercampur dengan yang lainnya. Jadi kalau tadi ada kisah seperti itu, maka Allah menjaga bahwa firman Allah tidak mungkin bercampur dengan ucapan-ucapan lain. Dan kita meyakini itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Maka di antara penjaga Al-Qur'an itu adalah para hafidh, ya, orang-orang yang penghafal Al-Qur'an. Itulah mereka termasuk orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Karena kalau ada sedikit pemalsuan, maka para hafidh ini yang pertama kali mereka tahu. Ya. Ini tentang penjagaan Allah agar apa yang diwahyukan tidak tercampur dengan ucapan-ucapan lain. Bal huwa kitabun hakim, dan Allah mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min azizin hamid. Wa qawluhu fayu'minu bihi, lalu mereka beriman kepadanya, ayyusaddiquhu wa yanqadu lahu, mereka membenarkan dan tunduk. Fatukhbita lahu qulubuhum ay takhda'u wa tadhillu, lalu hati mereka menjadi tunduk dan merendah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Ay petunjuk ini fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun petunjuk Allah di dunia adalah fayurshiduhum ilal haqqi wattiba'i, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan mengikutinya, wa yuwaffiquhum limukhalafatil batili wajtinabi, dan Allah memberikan taufik kepada orang-orang ini untuk menyelisihi kebatilan dan menghindarinya. Ini kalau tanpa petunjuk dan taufik dari Allah tidak bisa. Jadi orang menerima kebenaran kemudian mengikuti. Kemudian yang kedua, orang terjaga dari kebatilan dan menjauhi. Itu betul-betul bantuan Allah yang luar biasa. Maka sering kita berpesan, kalau kita sudah berada pada posisi itu, jaga. Allah sudah menggerakkan hati kita untuk suka kepada kebenaran. Allah menggerakkan kepada kita untuk benci kepada kemaksiatan. Itu mahal. Karena tidak semua orang punya itu. Ada orang yang terbalik, melihat kebenaran itu benci. Kalau melihat kemaksiatan, jadi panitia kemaksiatan. Dan bangga itu. Bangga. Saya pernah cerita di truk itu di depan saya itu ada tulisan, meskipun kami masih melakukan kemaksiatan, kami adalah pembenci kemaksiatan meskipun kami masih melakukannya. Terusnya begitu ya. Tapi ngaku benci, tapi melakukan. Jadi masyarakat muslimin kembali bahwa ini hidayah, termasuk petunjuk Allah yang sangat mahal di dunia. Adapun wa fil akhirati, di akhirat, yahdihim ilas siratil mustaqim, Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, maksudnya yaitu as-sirat al-mustaqim al-musiri ila darajatil jannat, yang menyambungkan untuk masuk kepada surga, wa yuzahzihuhum 'anil adzabil alimi wad darakat, menyelamatkan mereka dari siksa yang pedih dan terjatuh pada derajat yang paling rendah di api neraka. Itu siratal mustaqim. Kemudian wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghdatan aw ta'tiyahum adzabu yaumin aqim. Dan senantiasa orang-orang kafir berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka kematian dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'alal kuffar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini memberitahukan tentang orang-orang kafir, annahum la yazaluna fi miryatin, bahwa mereka masih terus dalam miryah, artinya apa? Fi syakkin wa raibin min hadzal Qur'an. Mereka masih dalam keraguan dan kebimbangan terhadap Quran ini. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Juraid,
Wakhtarahu Ibnu Jarir, dan inilah makna atau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, sampai datang kepada mereka as-sa'atu, dalam terjemah disebutkan datang kematian, baghtatan qala Mujahid fuj'atan, datangnya secara tiba-tiba. Wa qala Qatadah mengatakan baghtatan artinya baghatal qauma amrullah, jadi suatu kaum yang ditimpa oleh ketetapan azab Allah. Wa ma akhadallahu qauman qattu illa inda sakratihim wa gharratihim wa ni'matihim, dan tidaklah Allah menyiksa atau menghukum, menurunkan satu bencana siksa kepada suatu kaum melainkan kaum itu sedang dalam keadaan mabuk dan terpedaya terhadap nikmat. Ini perhatian ya. Jadi setiap Allah menurunkan siksa pada suatu kaum itu sedang terpedaya oleh segala nikmat yang mereka rasakan. Ketika mereka terpedaya dengan nikmat, terpedaya dengan kemilau dunia, ketika mereka betul-betul mabuk dengan urusan dunia, saat itulah tiba-tiba azab turun. Maka pesannya di sini, fala taghtarru billah, jangan kalian tertipu ya, jangan kalian terpedaya dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Innahu la yaghtarru billah illal qaumul fasiqun, tidak ada yang terpedaya kecuali orang-orang yang fasik. Maka kalau kita mendapatkan nikmat, ya kita manfaatkan nikmat itu untuk kebaikan. Kita dapat nikmat untuk mendapat nikmat lagi. Kita diberi nikmat di dunia, kita manfaatkan nikmat itu untuk mendapatkan nikmat selanjutnya, apalagi nikmat di akhirat. Aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Jadi orang-orang kafir itu tetap akan ragu terhadap Al-Quran sampai datang kematian kepada mereka atau datang kepada mereka siksa. Yang dimaksud di sini qala Mujahid, qala Ubay bin Ka'ab wa huwa yaumu Badrin. Yang dimaksud siksa di sini adalah terjadinya atau dibinasakannya mereka pada perang Badar. Wa kadza qala Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa ghairu wahid wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Wa qala Ikrimah wa Mujahid, adapun menurut Ikrimah dan Mujahid yang dimaksud azabu yaumin aqim, yaitu datangnya siksa azab ini adalah menurut Mujahid dan waqala Ikrimah Mujahid huwa yaumul qiyamati, yaitu siksa pada hari kiamat, la lailata lahu, yang pada hari kiamat itu tidak ada malam. Jadi mereka baru akan sadar bahwa Quran itu benar nanti kalau mati, atau mereka mengakui kebenaran Al-Quran itu ketika sudah berada di hari kiamat. Wa kadza qala Dhahak wal Hasan al-Basri. Wa lihadza qala al-mulku yauma idzil lillah yahkumu bainahum. Untuk itulah Allah berfirman, al-mulku yauma idzil lillah, ya, kerajaan atau kekuasaan di hari itu adalah milik Allah, dan Allah yang menetapkan hukuman atau Allah yang akan menghakimi di antara mereka, sebagaimana firman-Nya Maliki yaumiddin. Wa qawluhu al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Dan hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Falladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati ay amanat qulubuhum, hati mereka beriman, wasaddaqu billahi wa rasulihi, mereka membenarkan atau mempercayai, mengimani Allah dan Rasulnya, wa amilu bimuqtada ma amilu, dan mereka melakukan atau beramal sesuai dengan apa yang mereka tahu, wa tawafaqa qulubuhum wa aqwaluhum, dan hati mereka sesuai dengan aqwaluhum wa a'maluhum,
Jadi ada kesesuaian antara hati dengan lisan dan amal. Hati beriman, lisan berbicara diwarnai oleh iman. Karena hati beriman, maka perbuatan pun diwarnai oleh iman. Jadi ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Orang-orang seperti ini dijamin fi jannatin na'im. Ai lahumun na'imul muqim. Mereka akan mendapatkan nikmat yang terus, ya, yang abadi. Alladzi la yahulu wa la yazulu wa la yabidu. Nikmat itu nikmat yang tidak akan berpindah, tidak akan hilang, dan tidak akan berhenti. Jadi kalau sudah masuk surga ya berarti nikmat itu ya selama-lamanya, tidak terputus, tidak akan hilang. Jadi an-na'imul muqim, nikmat yang terus-menerus dan selama-lamanya. Sebaliknya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang kafarat qulubuhum bil haqqi, hati mereka mengingkari kebenaran, al-haq, wa jahadu bihi wa kadzdzabu bih, menentang dan mendustakannya, wa khalafur rusula, menyelisih para rasul, wastakbaru an ittiba'ihim, mereka menyombongkan diri dari mengikuti para rasul itu. Balasannya, ancamannya, faulaika lahum adzabum muhin, bagi mereka siksa yang menghinakan, ai muqabalatus istikbarihim, sebagai balasan terhadap kesombongan mereka, wa i'radihim 'anil haqqi, dan berpalingnya mereka dari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah atau beribadah kepadaku, mereka akan masuk dalam jahanam dakhirin, artinya saghirin, dengan rendah dan hina. Dan inilah makna istikbar, ya, makna takabur disebutkan di sini. Mereka ini menyombongkan diri dengan tidak mengikuti kebenaran. Jadi istikbaru wastakbaru an ittiba'ihim, mereka menyombongkan diri dengan apa? Menyombongkan diri itu dengan tidak mengikuti kebenaran. Sebagaimana pernah seorang sahabat bertanya tentang jika seseorang keluar dari rumahnya lalu dia tidak keluar kecuali dengan sandal yang bagus, apakah itu kesombongan? Al-kibru dzaka, Rasulullah mengatakan bukan itu. Dan jika seorang keluar dari rumahnya selalu mengendarai kendaraan terbaiknya, al-kibru dzaka, apakah itu kesombongan? Rasulullah mengatakan bukan itu. Kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamsun nas atau ghamtun nas, menolak untuk mengikuti kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu kesombongan. Sehingga kesombongan itu tidak harus dimiliki oleh orang kaya saja. Orang miskin kalau punya sifat seperti itu ya sombong. Jadi udah miskin sombong. Ya, udah miskin menganggap orang hebat itu. Udah miskin diajak bener tidak mau, merasa hebat, itu kan. Maka Rasulullah dalam satu hadis ada 4 yang diancam, itu kan diantaranya adalah orang fakir dan sombong. Jadi ada dalam Rasulullah menyebutkan ada saja, tapi kesombongan dimaksud adalah kesombongan yaitu menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Kalau hanya keluar selalu pakai kendaraan yang bagus ya tidak masalah. Mana Pak Hari? Pak Hari? Pak Hari kan kalau keluar kendaraannya bagus terus itu. Sombong enggak itu. Jadi Pak Pujiono yang baru mantu itu mana-mana bagus, legenda, bagus ya. Ya sudah legenda merendahkan orang lain lagi, itu yang sombong itu. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, maka kita hindari sifat ini
dan kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.